Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur tidak hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan sehingga bisa sampai di tempat yang mulia ini, yang memberikan kita keistiqomahan sehingga kita bisa tetap beribadah, mentaati, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kita saudara-saudara yang saleh salihah yang hadir bersama dengan kita di kesempatan kali ini dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di dunia dalam majelis ilmu yang penuh barakah, dan Allah kumpulkan kita semua di surganya nanti, di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta umat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita akan teruskan bacaan hadis-hadis di dalam kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah yang membahas tentang adab-adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam akhlaknya, ibadahnya, muamalatnya dan lain sebagainya. Hadis yang kita baca malam hari ini kita sampai pada nomor yang ke-34. Rawa Muslimun fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajati qalu bala ya Rasulullah qala isbaghul wudu'i 'alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus salati ba'da salati fadzalikumur ribat. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya, dalam kitab Sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdurrahman bin Sakhr yang dikenal dengan nama julukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, bahkan melebihi Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kamu semua apa yang Allah dengannya menghapus dosa-dosa, menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi Rasulullah satu waktu mengajari para sahabat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa kita semua jika kita mau melakukan perbuatan atau amalan-amalan berikut. Wa yarfa'u bihi darajat, dan dengan amalan ini akan menaikkan derajat. Allah menaikkan derajat kita. Qalu, maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, ya tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudu di saat dan di waktu yang dibenci, dan memperbanyak langkah ke masjid-masjid, dan menunggu sholat setelah melaksanakan sholat, dan demikianlah ar-ribat. Ribat itu berjaga di batas negara dari serangan musuh, itu namanya ribat. Hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa faedah. Pertama,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenalkan kepada para sahabat dan tentu kita semua tentang berbagai amalan yang bisa menghapus atau dengan amalan itu bisa terhapus dosa. Ini menunjukkan bahwa Allah itu sayang sama kita, Bapak Ibu. Allah itu pengen dosa kita bersih dengan cara Dia memberikan syariat-syariat, amalan-amalan yang murah meriah, bahkan tanpa modal, yang mudah dalam menjalankannya. Tapi efeknya dosa kita bisa terhapus. Nah, makna terhapus itu ada dua. Yang pertama, makna terhapus itu maksudnya adalah Allah anggap kita tidak berdosa, tidak pernah melakukan dosa itu. Ya dihapus. Benar-benar dihapus, nggak dicatat gitu ya. Makna yang kedua, sudah tercatat di dalam kitab amal kita, tapi kemudian Allah hapus. Ya, jadi ini beda ya. Makanya Allah itu punya nama Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Itu maknanya kalau di dalam bahasa Indonesia itu sama, yang maha pemaaf, yang maha pengampun ya. Memaafkan sama mengampuni itu kan ya mirip-mirip sama ya. Tapi secara makna syariat itu berbeda, Pak. Ada dosa itu yang dia ditutup oleh Allah, benar-benar ditutup, artinya benar-benar kita dianggap tidak berdosa. Ada juga dosa itu yang dicatat, kemudian di akhirat nanti dibacakan dan ditampakkan kepada kita, kemudian dihapus oleh Allah. Ini loh, kamu bikin dosa ini, kemudian dihapus oleh Allah. Ada juga yang seperti itu. Jadi Allah itu bisa melakukan dua-duanya itu. Menghapus, menganggap kita tidak berdosa padahal kita pernah melakukan dosa, atau membacakan dosa kita kemudian diampuni. Ini dua-duanya bisa, maknanya benar di sini. Ma yamhullahu bil khotoyah. Nih. Dan dalam hadis yang lain banyak amalan-amalan yang menjadikan dosa kita itu terhapus banyak sekali. Dan itu mudah dilakukan. Dan sayangnya banyak orang yang menganggap itu seperti hal yang lalu saja. Padahal penting Bapak Ibu ya, kita baca ya dan kemudian kita amalkan amalan. Semua kita pahamlah, kita semua ini banyak dosa. Sadar betul, jujur betul, tidak ada yang kita itu tidak punya dosa. Dan ternyata amalan ini yang kedua juga ya, pelajaran yang kedua juga Allah akan menaikkan derajat. Orang minta maaf kepada Allah, orang bersih dari dosanya itu dengan sendirinya derajatnya naik, gitu ya. Jadi bijinya ini munggah gitu ya. Jadi tanpa melakukan amalan, kalau orang itu terhapus dosanya, derajatnya di hadapan Allah itu naik. Dan amalan ini ternyata dua-duanya bisa terhapus dosa dan menaikkan derajat. Apa yang pertama? Isbaghul wudu, menyempurnakan wudu alal makarih, di saat atau di waktu yang dibenci. Pertama, isbaghul wudu atau menyempurnakan wudu, itu kemarin sudah kita bahas di hadis sebelumnya. Maksud dari menyempurnakan wudu itu apa? Wudu kok disempurnakan maksudnya piye? Ya wudu-wudu gitu. Tapi maksudnya menyempurnakan wudu itu dijelaskan oleh para ulama dalam pembahasan yang kemarin. Yang pertama adalah dengan memanjangkan ghurrah wa tahjil. Memanjangkan apa kemarin? Ya, memanjangkan dari basuhan yang wajib, Pak. Itu maksudnya menyempurnakan wudu. Kalau wudu yang biasa, tidak sempurna, itu misalnya membasuh tangan sampai siku. Ya, sampai siku itu berarti wudu. Tapi maksudnya menyempurnakan adalah melebihkan dari basuhan yang wajib, diunggah ke sithik setengah lengan. Itu maksudnya. Jadi jenengan ada pilihan mau cukup membasuh yang wajib-wajib saja ya sudah sampai siku aja. Tapi kalau mau mendapatkan pahala ini, dihapus dosa jenengan, dinaikkan derajat jenengan di hadapan Allah, ini dilebihkan. Ya, dilebihkan sampai pertengahan lengan. Tahjil juga, maksudnya tahjil adalah bukan hanya dari
Mau dia tahjil itu ini tadi lengan sampai tangan. Kaki juga maaf. Kaki maksudnya basuhannya bukan hanya sampai mata kaki, tapi dilebihkan dari yang wajib. Nek sing wajib kan dugi mata kaki sampai mata kaki aja. Apa bosone mata kaki? Udi-udi ya. Kemiri, kemiri. Ya, udi-udi. Kemiri. Nah, kemudian dilebihkan dari yang wajib yaitu naik sampai tengah betis. Betis no bahasa Jawa. Kempol. The kempol. Kempol. Sampai pertengahan kempol. Itu maksudnya tahjil. Wajibnya sampai mata kaki. Lebihkan. Supaya apa? Ini, ingat ini. Kemudian muka, malah kelewat muka. Muka itu maksudnya apa? Ya disempurnakan, benar-benar lebih dari sekedar muka. Kalau perlu sampai bawahnya, sedikit dagunya, ya. Kemudian sampai sedikit telinganya, ya. Ini maksud dari menyempurnakan atau melebihkan dari basuhan yang wajib. Nih. Alal makarih. Ternyata bukan cukup hanya menyempurnakan wudhu, tapi alal makarih. Pada saat yang dibenci. Apa maksudnya alal makarih? Makarih, makruh. Dibenci. Ya. Amalan yang makruh itu berarti amalan yang dibenci. Maksudnya di sini bukan amalan makruh. Tapi maksudnya kita wudhu dengan sempurna di saat-saat kita nggak suka wudhu. Kapan? Contoh. Pas berdiding kayak ngeten iki. Pagi-pagi. Pagi-pagi wudhu. Dingin, musim dingin. Kalau orang hanya sekedar wudhu, yang penting wudhu, yang wajib-wajib saja yang dibasuh. Tapi kalau orang pengen menyempurnakan wudhu, nah ini. Jadi tetap dia lebihkan dari basuhannya, meskipun di waktu yang sangat berdiding. Di waktu yang sangat dingin. Ini pertama. Alal makarih maknanya adalah di musim atau di cuaca yang sangat dingin, orang tetap menyempurnakan wudhunya. Kemudian makna yang kedua yang disebutkan di sini adalah saat badan sedang sakit. Ya, itu pas awak loro ini kalau wudhu memang banget gitu. Mbuh lemes, mbuh menggigil, mbuh rasanya semoga kepada jatuh wudhu kadang sholat itu memang kok gitu. Itu pas itu kalau pas wah awak lungkrah rapenak-penak aku jangankan ya sholat wudhu aja memeng banget. Jangankan wudhu, sholat aja memeng banget. Nah, maka di sini tetap bagaimana kita meskipun sakit tetap menyempurnakan wudhu kita. Itu makna yang kedua. Kemudian yang ketiga, makna yang ketiga, waktu wudhu dengan sempurna di waktu yang sangat tidak disukai adalah saat kita sibuk ya, perkara dunia. Ya, sibuk. Misalnya pas jogo toko, wah pelanggannya pas banyak. Itu kan pengennya nek sholat itu cepet nek iso 5 menit 10 menit balik langsung nang toko lagi gitu. Gimana caranya wudhu ya sing penting sing rukun-rukun tok. Enggak, kalau jenengan pengen dihapus dosa-dosanya, dinaikkan derajat jenengan, maka meskipun sesibuk apapun jenengan sebaiknya apa? Wudhu dengan sempurna. Atau pas sedang banyak kegiatan. Atau pas banyak agenda atau kesusu ya ke suatu tempat kita terburu-buru tetap sebaiknya ya, kita sempurnakan wudhu kita. Jadi makna ya sesuatu yang dibenci itu adalah 3 ini. Nanti ada ujiannya, betul nggih? Jangan ingat-ingat aja ya toh. Menyempurnakan wudhu berarti maknanya ada 3 tadi. Kemudian wudhu di waktu yang dibenci itu juga maknanya ada 3. Kemudian amalan yang kedua adalah wa kasratul khuta, memperbanyak langkah ilal masajid, ke masjid-masjid. Ini juga akan menghapus dosa dan juga menaikkan derajat iman kita. Memperbanyak langkah. Ini maknanya juga macam-macam. Pertama, memperbanyak langkah berarti rumah kita jauh dari masjid. Sehingga langkah kita banyak. Langkah nggih Pak nggih mboten puteran ban. Itu nih gue kayak penak numpak mobil motor. Jadi kalau jalan mau ke masjid jam asbal diparkir nong Paseban jadi melampah. Betul nggih? Maksudnya di sini ya sesekali jenengan ya kalau tidak terlalu jauh ya jalan dari rumah jenengan.
Karena setiap langkahnya jenengan itu melahirkan pahala dan menghapus dosa. Ya. Nih, kemudian makna yang kedua juga kalau rumahnya dekat adalah memperpendek langkah. Jadi bisa jadi yang rumahnya dekat itu ganjarannya malah lebih banyak daripada yang rumahnya jauh. Mohon maaf ya, rumahnya jauh, nggih. Kenapa? Karena yang rumahnya dekat dia memperpendek langkahnya. Sementara yang rumahnya jauh dia naik motor ya, atau naik mobil. Timik-timik gitu. Ini bukan sah dua maju belakang, satu mundur, maju mundur, nggak perlu, ya. Nggak perlu. Ya. Maju aja. Karena itu pernah dilakukan oleh para sahabat, ya. Mereka maju dua langkah, mundur satu langkah. Maju dua langkah, mundur. Lu kenapa kamu maju? Supaya banyak langkah. Oh enggak, kata Rasul. Enggak. Caranya bukan seperti itu. Kalau bisa adalah dengan memperpendek langkah. Itu sudah cukup. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, monggo. Ini masjid adalah tempat bagaimana kita mendapatkan banyak pahala. Ya. Dan ini semua bisa kita dapatkan dengan amaliyah atau kegiatan kita pergi ke masjid. Kemudian amalan yang ketiga adalah wantidharus shalah ba'da shalah. Menunggu sholat setelah kita sholat. Nah ini maksudnya juga ada baca-baca. Maksud yang pertama adalah setelah sholat kita tetap duduk di masjid. Tetap duduk di masjid sampai waktu sholat berikutnya. Ya, seperti jenengan lenggah ini. Habis dari sholat maghrib, jenengan lenggah. Nunggu isya. Itu namanya intidharus sholat. Ini ibadah tersendiri Pak. Nunggu sholat itu ibadah tersendiri. Ada ganjarannya dewe. Iktikaf ada ganjarannya sendiri. Majlis taklim ada ganjarannya sendiri. Apalagi tadi membaca Al-Quran ada ganjaran sendiri. Menunggu sholat pun ada ganjaran sendiri. Maka dalam amalan-amalan yang sunnah seperti ini, maka disyariatkan ta'addudun niyah, poligami niat. Apa poligami niat ya? Poligami itu maksudnya double niat. Satu amalan diniatkan dengan banyak supaya ngirasirus satu dayung berapa pulau terlampau. Yang jangan duduk kayak gini coba jangan niatkan banyak, jangan niat kayak iktikaf. Pun niat iktikaf dereng niatkan. Kalau belum tadi niat dari sekarang. Nawaitul iktikaf ada ganjarannya sendiri. Ada dalam majelis ilmu ada ganjarannya sendiri. Intidharus salat ada ganjarannya sendiri. Wantidharus. Nah, makna menunggu salat yang lain selain kita hanya duduk di dalam masjid juga adalah hati kita terkait dengan masjid. Meskipun kita sibuk di luar masjid, tapi hati kita senantiasa terkait dengan masjid dan berusaha pengen merindui masjid. Itu juga termasuk intidharus shalah. Karena dalilnya Bapak Ibu, tidak semua para sahabat yang mereka kemudian duduk terus di masjid. Malah Rasulullah menyuruh keluar, fantashiru fil ardi, fantashiru. Setelah selesai dari masjid, keluar dari masjid, keluar. Orang mau tengok terus di masjid. Ya. Demikian. Maka jangan nanti habis isya jangan duduk di sini sampai subuh besok. Ya. Jangan tetap pulang istirahat bersama dengan keluarga. Tapi besok pagi jangan terlambat dalam hadir sholat subuh. Tidur. Jangan sampai ada yang punya program. Fadzalikumur riba. Maka tiga amalan ini Rasulullah menyebutnya sebagai ar-ribat. Ribat adalah berjaga. Ya, berjaga di perbatasan. Ini biasa dilakukan oleh para mujahidin. Ya, para orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Mereka berjaga di batas-batas negara menunggu musuh yang datang. Artinya apa? Mereka penuh dengan kesabaran. Ya, mereka penuh dengan keterjagaan. Enggak berani mereka tidur. Ya, benar-benar serius mereka. Nah, amalan-amalan ini dianggap seperti itu. Ya, karena apa? Karena ini juga terkait tentang masalah sabar kita dalam menjalankan syariat kita, syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat Allah tidak mungkin terlaksana kecuali dengan sabar.
gitu. Hadir dalam majelis ilmu itu sabar ya Allah gitu. Kalau misalnya kita capek seharian ya terus hadir dalam majelis ilmu ya Allah matanya ini koyok-koyok gitu. Lengket gitu. Bar pengajian pading. Bar pengajian kok iso pading ya Masya Allah. Makanya sabar Pak, sabar. Loh, aku kok anggar ngrungokne khutbah kok ngantuk Ustaz. Kalau mendengarkan pengajian kok ngantuk sabar. Itulah nikmatnya, itulah pahala-pahala Allah yang akan turun kepada panjenengan. Dilawan. Tapi bukan maksudnya tidur itu kemudian oh ini bentuk ketenangan hati saya, bukan itu. Salah ya. Itu gangguan syaitan, gangguan syaitan. Dilawan dan itulah kesabaran. Fadzalikum riba. Hadis yang berikutnya, Bu. Okay. Cukup niat karena Allah aja Bu ya. Nawaitul wudhu sudah cukup dan kemudian kita berusaha menyempurnakan wudhu kita ya. Tapi jangan mau niatkan ya boleh-boleh saja. Ya Allah dengan wudhu ini hapuslah dosa-dosa saya. Ya Allah dengan wudhu ini tingkatkan derajat keimanan saya. Ya Allah dengan wudhu ini ya perbaikilah akhlak, perbaikilah perilaku tangan saya, perilaku kaki saya, perilaku atau pandangan mata saya, boleh niatan-niat seperti itu boleh ya, tapi semua itu sudah tercakup dengan nawaitul wudhu, niat karena wudhu saja. Kemudian yang berikutnya hadis yang ke-36 rawa Abu Dawud bisanadin sahihin an Abdullah bin Mughaffali radhiyallahu anhu annahu sami'a ibnahu yaqul Allahumma inni as'alukal qasral abyada an yaminil jannati idza dakhaltuha faqala ay bunayya salillahal jannata wa ta'awwad bihi minan nar fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu sayakunu fi hadhil ummati qaumun ya'taduna fit tahuri wad du'ai. Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, beliau mendengar anaknya berdoa. Ini Abdullah bin Mughaffal ini seorang sahabat. Beliau mendengar anaknya berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu istana putih di sebelah kanan surga. Jika aku bisa masuk surga." Tunggu sing aneh-aneh ya, ini. Jadi Abdullah bin Mughaffal mendengar anaknya berdoa aneh-aneh. Ya Allah, aku mohon kepadamu istana putih di sebelah kanannya surga jika aku bisa masuk surga. Request sama Allah. Maka Abdullah bin Mughaffal ini memanggil anaknya, "Hai anakku, mintalah Allah surga saja. Dan berlindunglah dengannya dari neraka." Jadi Abdullah bin Mughaffal ini ngajari anaknya, nek ndonga ki rasa aneh-aneh. Jaluk surga. Gak usah aneh-aneh. Kalau sudah masuk surga itu, kita tidak punya rasa kecewa sedikit pun. Maksudnya begitu. Di sini Abdullah bin Mughaffal ingin mengajari bahwa dalam berdoa pun juga tidak boleh lebay. Tidak boleh berlebihan. Maka sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan ada di dalam umatku sekelompok yang berlebihan dalam bersuci dan berlebihan dalam berdoa. Jadi hadis ini tetap hadis qauli, hadis sabda Rasul disampaikan oleh Abdullah bin Mughaffal. Jadi Abdullah bin Mughaffal ini menganggap anaknya ini termasuk yang disabdakan oleh Rasul, yaitu sekelompok orang yang berlebihan dalam berdoa. Maka Bapak Ibu kita mohon kepada Allah, ya Allahumma inni as'alukal jannah.
Wa a'udzubika minan nar. Itu sudah cukup. Enggak usah aneh-aneh. Ya. Kadang itu ada beberapa pertanyaan sing aneh-aneh. Ustaz, boleh nggak saya minta nanti masuk surga dengan suami saya dan suami saya nggak punya bidadari? Pokoknya saya toktil. Boleh nggak seperti itu? Ya. Itu doa yang berlebihan. Ya. Doa yang berlebihan. Tidak boleh. Ya. Ustaz, saya boleh nggak minta surga? Saya nanti minta kepada Allah yang masuk surga cuma saya sendiri, yang lain cuma ngontrak. Berdoa kan berdoa boleh aja. Tapi kalau sudah berlebihan seperti ini, sudah namanya berlebihan. Tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi sampai hal-hal yang itu istilahnya merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tidak boleh lagi. Maka kemudian di sini disebutkan kaum yang berlebihan di dalam bersuci dan kaum yang berlebihan dalam berdoa yang disebutkan Rasul, itu dimaksudkan yang pertama. Kaum yang berlebihan di dalam bersuci itu maksudnya bersuci di sini adalah maksudnya berwudu. Berlebihan dalam berwudu yang dimaksud oleh Rasulullah adalah membasuh lebih dari 3 kali. Oke. Jadi berwudu itu tidak boleh lebih dari 3 kali basuhan. Itu maksimal. 1 boleh, 2 boleh, 3 afdal, dan yang paling banyak itu adalah 3. Berbeda dengan membasuh dari najis. Kalau itu lebih boleh. Berkali-kali sampai najisnya benar-benar bersih boleh. Tapi kalau berwudu maksimal 3. Kemudian makna yang berikutnya berlebihan dalam berwudu adalah israful ma', yaitu berlebihan dalam menggunakan air. Oke, jadi Bapak Ibu kalau penjenengan berwudu, buka kerannya kecil saja, nggak usah gede-gede, secukupnya aja. Rasulullah itu wudu hanya dengan 1 mud, hanya dengan satu airnya itu 1 cakupan tangan. Betapa hematnya Rasulullah SAW. Bukan berarti airnya nggak ada, tapi dalam hal ini hemat itu adalah bagian dari agama ini. Saya pernah dengar itu ada cibiran orang-orang kafir, ya. Betul itu mereka mencibir, saya ngentek ke banyu ki wong Islam. Mereka bilang gitu. Loh kok bisa sampai bilang gitu? Lah ya berapa kali mereka menghabiskan air dalam 1 hari? Berwudu. Begitu banyaknya. Ya, di masjid-masjid semuanya. Padahal ya tadi karena mungkin bukan Islamnya yang salah, tapi perilaku kaum muslimin yang bisa dikatakan tidak sesuai dengan ajarannya, yaitu berlebihan dengan air wudunya. Kemudian juga termasuk berlebihan di dalam bersuci adalah ketika mandi, yaitu sampai pada batas sampai was-was. Jangan-jangan belum bersih, jangan-jangan belum bersih. Ini juga termasuk berlebihan dalam mandi. Bapak Ibu kalau mandi aja suwe-suwe. Ya. Yang penting sudah basah, cukup, sudah bersih, apalagi mandi janabah. Yang penting itu rukunnya adalah membasuhi seluruh tubuh kita, sudah sah. Kan nonton wong adus ngantek 1/2 jam, 1 jam. Iki adus kok topo. Digedor-gedor mah. Ada orang sampai menikmati sambil nyanyi-nyanyi. Enggak boleh kita mengucap. Jangankan nyanyi ya, zikir saja enggak boleh di dalam toilet itu enggak boleh. Zikir saja enggak boleh, apalagi ngomong-ngomong yang enggak ada manfaatnya. Itu enggak boleh lagi. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, hadis yang ke-37. Fa fi sahihaini an Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari radhiyallahu anhu fi wasfi wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fada'a bi ina'in fa'akfaha minha ala yadayhi fa ghasalahuma thalathan. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari radhiyallahu anhu dalam mensifati atau dalam masalah ciri-ciri wudunya Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau menceritakan tentang cara wudhunya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, maka beliau meminta satu gayung mungkin ya, satu gayung air, kemudian menuangkan darinya di atas kedua tangannya, kemudian membasuh kedua tangannya, kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Ini hadis tentu terkait dengan sunnah berwudu, yaitu membasuh tangan dan juga mungkin yang lain juga dengan basuhan sebanyak 3 kali. Hadis yang ke-38. Fa fi sahihaini an Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari radhiyallahu anhu fi wasfi wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma adkhala yadahu fastakhrajaha famadmada wastanshaqa min kaffin wahidatin fa fa'ala dzalika thalathan. Dalam Bukhari Muslim juga dari sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari, ya, sahabat yang sama, tentang cara wudhu Rasulullah SAW. Beliau menceritakan, kemudian beliau memasukkan tangannya dan kemudian mengeluarkan tangannya dari air atau mengambil air dengan tangannya, kemudian beliau berwudhu. Beliau kemudian berkumur dan kemudian menyedot air ke dalam hidung dengan satu cakupan tangan, dan kemudian beliau melakukan itu sebanyak 3 kali. Nah, berarti ini cara yang kedua adalah berkumurnya Rasulullah itu sekaligus menghirup air. Jadi berkumur sekalian nyedot. 1, 2. Jadi berkumur itu adalah masukkan air ke dalam mulut dan menggerakkannya di dalam mulut, sekaligus istinsyak, yaitu menyedot air. Jadi ini bukan membersihkan hidung ya, tapi menyedot air ke dalam pangkal hidung kemudian mengeluarkannya berbarengan dengan berkumur. Hadis yang ke-39, rawat Tirmidzi wa qala hasanun sahihun an Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'ta fa khallilil asabi. Hadis riwayat At-Tirmidzi, beliau mengatakan hasan sahih dari Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Beliau berkata, Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu berwudu maka sela-selailah jari-jari, selailah. Baik jari tangan ataupun jari kaki. Ini sunnah dan ini perintah di Rasul. Jadi bukan cuma begini, tapi begini, menjalin, ya, menjalin. Atau apa namanya ya? Ya, memasukkan jari di sela-sela jari yang kanan, ya, memasukkan jari kanan di sela jari-jari yang kiri, baik kaki ataupun tangan. Warawat Tirmidzi aidan wa hasanahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'ta fa khallil baina asabi'i yadaika wa rijlaika. Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan dengan hadis yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu berwudu maka selailah antara jari-jari tanganmu dan jari-jari kedua kakimu. Jelas ya? Jadi ini perintah. Artinya perintah ini betul-betul hendaknya kita laksanakan. Itu hukumnya sunnah atau wajib karena ini perintahnya Rasul. Ya, maka wujud cinta kita kepada beliau kita laksanakan menyela-nyela jari saat berwudu. Rawat Tirmidzi wa qala hasanun sahihun an Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu. Ya, dari hadis yang sama. Qala qultu ya Rasulullah akhbirni 'anil wudu. Ya, ini sahabat Laqit bin Sabirah tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku, ceritakanlah kepadaku
kepadaku bagaimana cara berwudu. Qala asbighil wudu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Sempurnakanlah wudu, sela-selalah jari, dan bersungguh-sungguhlah dalam berkumur kecuali kamu berpuasa. Ini maksudnya Bapak Ibu, kalau kita sedang tidak puasa, hendaknya benar-benar dalam berkumur. Maksudnya ya kemunili kemungkinan tenanan diputar, dikocok air di dalam mulut kita. Tapi kalau kita sedang berpuasa, saat kita sedang berpuasa, cara berkumurnya itu cukup masukkan air ke mulut, kemudian langsung buang. Gak usah dikopiok, gak usah diputar, gak usah dikocok di dalam. Jadi ingat, langsung dibuang. Kalau sedang berpuasa. Kalau tidak berpuasa, masukkan, ya baru dibuang. Itu maksud dari al-madmadah. Karena ada orang yang berlebihan ketika berpuasa malah tidak berkumur, lah ini malah salah. Meskipun puasa, monggo silakan. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i, kalau sedang berpuasa kemudian kita berkumur dan kemudian berlebihan dalam berkumur, artinya memutarkan air di dalam mulut, kemudian tidak tersengaja ada air yang masuk, maka puasa kita batal. Maka jangan diputar, airnya jangan diputar. Kalau pas puasa cukup masukkan di mulut kemudian langsung buang. Itu sudah disebut madmadah. Kemudian hadis yang ke-51. Rawa Abu Dawud bi sanadin la ba'sa bihi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa akhadha kaffan min ma'in fa adkhalahu tahta hankihi fa khallala bihi lihyatahu wa qala hakadha amarani rabbi. Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang tidak apa-apa. Sanad yang tidak apa-apa itu maksudnya sanadnya sahih. Sanadnya kuat. Hadis ini sahih, bisa kita terima. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berwudu, beliau mengambil air dengan cakupan tangan, ya, dengan telapak tangannya, kemudian beliau masukkan bawah dagunya, ya, kemudian beliau menyela-nyela jenggotnya, dan kemudian Anas bin Malik mengatakan demikianlah. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, demikianlah Rabbku memerintahkan aku berwudu seperti ini. Maksudnya di sini menyela-nyela jenggot itu bukan amalan tersendiri, tapi dia bagian dari membasuh wajah. Jadi bapak-bapak ketika membasuh wajah, langsung kemudian masukkan tangan di bawah dagu dan menyela-nyela jenggot. Basuh supaya mendapatkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya jenengan yang nggak punya jenggot ya nggak dapat pahala ini sepanjang hidup jenengan. Ya. Ini pahala khusus, ya Rasulullah melakukannya. Jadi membasuh wajah kemudian menyela-nyela jenggotnya. Sing rati jenggot ya di etok-etoke wae. Etok-etoke mawon. Maka monggo nggih nggak usah takut berjenggot nggih. Ini sunnah Rasulullah. Ya, sunnah Rasulullah. Salah satunya supaya apa? Dapat pahala. Ya, ketika kita berwudu, wudunya menjadi lebih berpahala, lebih sempurna. Ibu-ibu nggak usah jenggotan. Gitu. Ini hanya untuk laki-laki. Ada sebuah cerita dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Ya. Ada seseorang, ya, yang bapaknya jenggotan. Dia beri cerita, ada seseorang yang seseorang jenggotan, dia menggendong anaknya, ya, anaknya, dan anaknya ini nangis terus. Jadi karena anaknya nangis terus. Kemudian ada temannya di sampingnya, beliau nggak jenggotan. Kemudian diambil anaknya ini sama temennya ini, diambil, kemudian langsung diam.
Maka temannya ini yang nggak jenggotan bilang, kamu sih jadi bapak jenggotan, medeni anakmu dewe, medeni anakmu dewe, makanya jangan jenggotan, kayak aku. Kemudian bapaknya ini mengatakan, kayak ngerti anakku meneng ngopo, kowe iki dikira mbokne. Maaf ya, maaf. Ini betul, ini ceritanya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian hadis ini dikatakan adalah hadis yang hasan. Hadis yang ke-52, rawat Tirmidzi wa qala hasanun sahihun an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu. At-Tirmidzi meriwayatkan dan beliau mengatakan hasan sahih dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jenggotnya. Hadisnya banyak sekali Pak tentang masalah menyela jenggot. Artinya Rasulullah itu berjenggot dan seluruh nabi berjenggot. Seluruh nabi tidak ada yang tidak jenggotan, semua jenggotan. Kemudian hadis yang ke-53. Al-muhafadhah 'alal wudu. Rawal Imam Ahmad bi sanadin hasanin an Thauban radhiyallahu anhu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saddidu wa qaribu wa'malu wa khayyiru wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah wa la yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'minun. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Thauban radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sadidu ini bisa dibilang luruslah dalam menjalankan ketaatan atau istiqomahlah dalam menjalankan ketaatan. Ya Bapak Ibu dalam menjalankan ketaatan itu kalau nggak istiqomah, ya Pak, dengan kondisi yang masya Allah seperti zaman sekarang ya banyak syahwat, banyak fitnah syahwat, fitnah syubhat. Maka Rasulullah menasihati sadidu, ya, istiqomah. Istiqomah itu artinya pas kita semangat, pas kita sedang longgar atau pas kita sedang sibuk, kalau kita sudah komitmen untuk melakukan suatu ibadah, paksa. Karena ibadah itu pada awalnya itu dipaksa, Pak. Oke. Ibadah kepeksa niku wonten ganjarin mboten? Wonten. Jangan dikira, ya. Karena itu adalah beramal karena Allah SWT. Gak apa-apa. Namanya ibadah itu pertama terpaksa. Jangan mengatakan, wah aku ketimbang sholat tahajud kepeksa rasa tahajud sisan. Nah ini keliru. Jangan paksa dulu tahajud, paksa dulu pengajian. Awalnya terpaksa, setelah itu terbiasa, setelah itu mendapatkan cinta. Ya, ibadah seperti itu. Kepeksa dhisik bar kuwi biasa, bar kuwi ada rasa cinta, ada rasa rindu. Orang yang nggak biasa puasa Senin Kemis, ya toh, koyo kepeksa banget Pak. Tapi kalau sudah terbiasa, ya sudah kayak biasa we. Nggak ada rasa lapar. Dan kemudian kalau meningkat di atas itu sudah ada rasa cinta. Artinya kalau nggak poso itu rasanya kok gedul banget ya pura poso. Gitu. Demikian juga hadir dalam majelis ilmu. Ada juga orang yang baca Al-Quran juga demikian. Pada awalnya dipeksa satu halaman, peksa. Lama-lama menjadi terbiasa. Dan kemudian menjadi ada rasa cinta. Sadidu. Wa qaribu dan mendekatlah. Mendekatlah ini maksudnya watrukul ghulu fiha, ya. Jangan ghulu atau berlebihan di dalam beragama, ya, berlebihan dalam agama. Ini juga nggak boleh Bapak Ibu ya, karena berlebihan itu justru kadang bisa menjadikan kita itu kapok dalam menjalankan agama yang aslinya ini mudah. Aslinya mudah tapi gara-gara dipersulit sendiri, akhirnya menganggap syariat ini menjadi sulit. Ya. Contoh, sholat sunnah itu Bapak Ibu, itu sunnahnya adalah dengan surat-surat yang pendek. Ya. Sholat qobliyah ba'diyah itu cukup kul ya ayyuhal kafirun kul huwallahu ahad, cukup. Ya. Jangan baca Al-Baqarah, jenengan mboten hafal gitu. Maksudnya jangan baca surat-surat yang panjang, pendek-pendek aja. Karena kadang-kala kita, aduh orang kok sholat sunnah dawa apa? Enggak, pendek saja. Kalau mau memanjangkan di dalam sholat
wajib dan ketika jenengan sendirian. Bagi imam jangan panjang-panjang, sederhana aja, pendek-pendek. Malah Rasulullah tidak pernah menegur orang atau sahabat yang membaca pendek, yang ditegur kalau membaca panjang karena menimbulkan fitnah, marak ke wong kapok salat dong masjid. Ya Mu'adz bin Jabal. Ning kok ling Imam Yusuf Rahmanto suwi. Nah ini nganu jenengan berarti terlalu pendek, berarti nak toinakul hudrus ya. Ya sedengan lah, jangan terlalu pendek banget. Waqaribu wa'malu, dan beramalah. Maksudnya beramalah, berbuatlah amalan-amalan yang mendatangkan pahala. Jadi kita itu efektif dalam memilih kegiatan, itu kegiatan-kegiatan yang ada pahala. Sing ra ono ganjarane tinggal. Ayo Kang dolan, takoni ono ganjarane ora? Gitu ya. Ayo awe dhewe mlaku nanti. Sik ono ganjarane ora? Jadi kita selektif. Umur kita ini pendek sekali, waktu kita pendek sekali, selektif. Mana amalan yang ada ganjarannya lakukan, yang nggak ada manfaatnya tinggal. Ayo pit-pitan, pipitan nanti. Santunan anak yatim, mangkat. Pit-pitan nanti, parang tritis ngopo, cuci mata, rasa. Ya, rasa. Demikian ya Bapak Ibu, ini wa khayyiru, dan kemudian pilih-pilihlah amal. Amal tuh boleh Bapak Ibu jenengan pilih-pilih. Kalau ada satu waktu, ada dua pilihan amal. Pilih mana amalan yang pahalanya lebih besar. Jangan sekedar amal aja, pilih, boleh memilih yang mana yang paling afdal dari amalan-amalan yang biasa. Wa'lamu anna khaira a'malikum shalah, ketahuilah amalan terbaikmu adalah salat. Wala yuhafid 'alal wudu, dan tidak ada yang menjaga wudu kecuali illa mukmin, kecuali dia orang mukmin. Nah, ini Rasulullah jamin orang yang menjaga wudunya, orang yang menyempurnakan wudunya, ketahuilah dia adalah orang mukmin, orang yang beriman. Semoga Allah SWT perbaiki akhlak kita, adab kita. Semoga Allah perbaiki ibadah kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan seluruh keluarga dan keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر